Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 2362526. Hari ini saya akan menjelaskan codingan saya tentang beberapa kelas tentang kendaraan. Nah, dalam beberapa kelas tersebut adanya seperti encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Baik, langsung saja saya mulai. Pertama kita mengimport abstract method dulu. From ABC, import ABC, terus abstract method. Nah, begini caranya untuk mengimport abstract method. Nah, terus kita membuat kelas dengan nama vehicle atau kendaraan. Kelas vehicle ABC. Nah, ABC ini untuk mengambil abstract method tersebut supaya bisa dijalankan di dalam kelas ini. Nah, terus kita membuat atribut-atributnya dev init, self, name, color, dan brand. Nah, kenapa cuma 3? Karena saya memikir kalau kendaraan itu saya hanya mendapatkan tiga atribut yang sama di berbagai kendaraan. Nah, ada name, ada namanya, ada warnanya, dan ada brandnya. Nah, terus kita menggunakan abstract method. Nah, add abstract method, dev, move forward, self, dan pass. Nah, abstract method ini nantinya kita harus mengisi di kelas-kelas terakhir atau di kelas dimana kita ingin mengambil sebuah atribut di dalamnya. Nah, atau di kelas-kelas terakhir atau di kelas misalnya di machine, di non machine seperti itu. Nah, jadi ini dipas dulu, nanti dibuat lagi di sininya di kelas selanjutnya. Nah, sama seperti yang di bawah-bawah ini, add abstract method, move backwards, turn right, dan turn left. Nah, baik, langsung kita lanjut saja ke mesin. Nah, ini kita mengimport seperti tadi, from ABC, import ABC, abstract method, from vehicle. Nah, vehicle ini adalah nama file. Nah, vehicle ini adalah nama file, terus import vehicle. Nah, vehicle ini adalah nama kelas yang tadi. Kita import di sini karena ingin mewarisi kelas vehicle tersebut ke kelas mesin ini. Nah, from multi method, import multi method. Nah, multi method ini sebentar akan kita bahas karena terdapat dalam kelas mesin ini. Nah, kelas mesin ini vehicle. Nah, vehicle ini mewarisi atribut-atribut dan metode-metodenya ke dalam mesin. Nah, begini caranya untuk mewarisi, atau biasanya disebut dengan inheritance. Nah, ada atribut-atributnya seperti dev init, self, name. Nah, ini name yang tadi, color, brand, fuel type. Nah, fuel type ini adalah tipe bensinnya, dan fuel cap, fuel capacity, atau batas bensinnya gitu kan, berbeda-beda setiap yang menggunakan mesin. Nah, mesin ini maksudnya mesin yang menggunakan bensin gitu. Baik, nah super init ini untuk memanggil atribut-atribut yang di vehicle tersebut supaya masuk di sini. Nah, super init name, color, dengan brand. Nah, name, color, dengan brand. Ini sesuai dengan parameternya dan sesuai dengan di dalam vehicle. Baik, terus ada self fuel type. Nah, fuel type ini tipe bensinnya tadi, dan ini self dot underscore 2 fuel. Nah, fuel ini adalah bensin sama dengan 0. Nah, self dot underscore 2, kenapa di underscore 2? Karena karena di sini saya ingin memprivatkan bensin ini supaya tidak bisa diakses dengan caranya dengan print begitu saja. Jadi ini sebuah privat, atau biasanya dengan disebut encapsulation. Adapun juga metode encapsulation nanti sebentar akan kita bahas ini di bagian sini. Nah, baiklah, saya lanjut saja. Self fuel cap, fuel capacity dengan fuel cap. Nah, ini untuk batas bensinnya gitu. Nah, self engine sama dengan false. Nah, self engine ini sendiri yang saya maksud di sini adalah apakah engine-nya itu sudah menyala atau tidak. Nah, di sini false berarti dia belum menyala. Nah, dev str. Nah, dev str ini untuk memanggil atribut-atribut yang di dalam mesin ini untuk menampilkan seperti nama, self brand, self color, dan self fuel, dan self fuel cap, dan self engine. Nah, ini untuk mengembalikan nilai karena ada return, format, terus string, self name, self brand, self color, self fuel cap, dan self engine. Nah, gitu. Terus ada setter getter. Nah, pertama kita
membahas ini. Nah, ini adalah metode dari encapsulation. Ada itu property atau yang biasanya disebut dengan setter dan getter. Nah, ini adalah getternya. Def check fuel. Terus parameternya self, return self dot fuel. Nah, ini supaya kita bisa mengecek bensin sekarang bensinnya berapa gitu. Kenapa return dan bukan print? Return itu untuk mengembalikan nilai self fuel ini. Kalau kita print nanti meskipun kita sudah menjalankan atau sudah mengisinya, yang terprint itu hanyalah 0 gitu. Nah, kita mengembalikan nilai self fuel ini. Nah, terus saya lanjut check fuel dot setter. Nah, ini setternya, misalnya setternya kita ini maksudnya mengsetting berapa fuelnya di sekarang begitu. Nah, set fuel. Pertama kita harus mengetahui caranya membuat setter ini. Pertama kita nama fungsi tadi check fuel. Nah, check fuel dot setter. Nah, def set fuel self fuel. Nah, fuel ini adalah parameter, self ini juga parameternya yang nanti akan kita harus isi. Check fuel dot setter. Nah, sini kita mau membuat try fuel. Nah, fuel ini adalah parameter tadi, fuel sama dengan fuel tambah 0. Nah, fuel tambah 0 ini maksudnya adalah untuk mengecek apakah fuel itu integer atau tidak. Nah, kalau misalnya fuel ini sama dengan integer, maka dia akan melanjutkan perintah selanjutnya, yaitu self dot underscore 2 fuel sama dengan fuel. Nah, maka fuel atribut ini menjadi jumlah fuel, jumlah bensin yang ada di atribut self fuel ini. Nah, kalau misalnya fuelnya bukanlah integer, maka akan terjalankan fungsi ini, except print input menggunakan integer gitu. Nah, terus kita bahas selanjutnya. Metode selanjutnya adalah start engine. Nah, jika self engine sama dengan false, maka self engine sama dengan true. Nah, tadinya kan ini false, terus menjadikan true. Nah, kalau kita ingin start engine, maka kita harus memanggil metode ini gitu. Nah, print engine start. Nah, jika self engine-nya sudah true, maka yang terjalankan yaitu ini, else print engine has started gitu. Nah, terus ada metode untuk stop engine-nya juga, ini sama dengan yang di atas. Nah, tapi bedanya itu adalah ini di sininya false ketika mesinnya mati, nah di sininya ketika mesinnya menyala. Maka if jika self engine sama dengan true atau menyala, self engine false, berubah menjadi false gitu. Nah, print engine stop, else print engine has stop. Nah, else ini ketika self engine-nya itu sudah mati gitu. Maka yang akan inputnya adalah print ini engine has stopped. Tuh. Nah, terus ada def fill fuel. Fill fuel ini adalah untuk mengisi bensin. Mengisi bensin seperti ini metodenya. If jika self bensin lebih kecil sama dengan dari self fuel cap kurang 10. Nah, maksud self fuel cap ini adalah batas bensinnya. Nah, batas bensinnya berapa? Misalnya 100 gitu kan. 100 berarti kurang 10. Nah, jadi dia 90. Jika self fuel-nya itu di bawah 90, self fuel bertambah menjadi 10. Nah, terus ada print fuel has been filled. Right now fuel is on. Nah, self fuel ini gitu. Untuk memprint ulang self fuel ini. Else, nah jika dia sudah melewati dari 90 tadi, print fuel has reached the capacity. Right now fuel is on. Nah, ini misalnya 90 berapa atau 100 gitu. Ini untuk mengisi bensinnya. Nah, ini tadi yang kita abstract method. Nah, di sini kita memanggil metodenya ulang. Div move yang tadinya di sini pass, semuanya di pass. Nah, di sininya kita mengisi isi metode-metode tersebut. Nah, jadi isinya itu jika self fuel lebih besar dari 5, jika self fuel itu lebih besar dari 5, maka self fuel itu berkurang 5. Nah, misalnya kita mempunyai fuel 10. Nah, karena dia lebih besar dari 5, maka dia akan terkurang 5. Terus kita memprint self name. Nah, name-nya ini maksudnya nama kendaraannya itu, misalnya Avanza atau apapun itu.
move forward. Nah, berarti kita menjalankan ini mobil ke depan gitu. Nah, setiap jalannya itu setiap dia memaju ke depan, dia akan mengurangi bensinnya dengan mengurangi 5 bensin itu. Nah, jika self fuel itu lebih kecil dari 5, maka kita tidak bisa menggerakkan mobil itu ke depan. Nah, cuman kita memprint untuk mengetahuinya self name, misalnya namanya apa tadi, fuel has run out. Nah, maka berarti bensinnya habis gitu. Nah, move backward itu juga sama. Move backward itu untuk menggerakkan mobil ke belakang. If self fuel lebih besar dari 5, self fuel mengurangi 5 begitu, terkurang 5. Nah, ini sama saja. Turn right juga sama, ini untuk membelok kanan dan belok kiri. Nah, di sini adalah multi method. Nah, multi method ini biasanya dikenal dengan overloading yang di dalam polymorphism. Nah, ini untuk depth sound, untuk suaranya. Misalnya kita pengennya motor gitu. Nah, ini suara motor, ini suara mobil. Nah, ini suara pesawat gitu. Nah, maksudnya apa ini? Add multi method. Nah, ini sama semua kan nama metodenya. Nah, terus bagaimana cara kita menjalankan? Misalnya kita pengennya jalannya ini, gitu kan? Padahal sama semua kan ini namanya. Nah, nanti kita akan bahas itu di main, gitu. Kita membahas ini dulu, depth sound, self. Nah, ini kita akan mengisi parameternya ini, gitu. Parameter speed, pertama itu speed dengan tipenya integer, terus ada cc integer dan kilometer float. Nah, float ini gitu, angka-angka yang koma gitu. Print, nah ini suara motor misalnya gitu. Nah, terus ada suara mobil. Nah, suara mobil, cara memanggil kita untuk memanggil suara mobil, kita harus mengisi speed pertama dengan terus cc-nya berapa, kilometernya berapa dengan menggunakan float, tipe float, terus beratnya berapa gitu. Maka yang terprint itu suara mobil. Nah, untuk suara pesawat biasanya di sini ada depth sound, terus pakai match ini bertipe float. Nah, terus tipenya apa, misalnya tipe pesawatnya apa dulu begitu, kayak Boeing atau apa. Nah, ini ball ini maksudnya bolehan gitu, bolehan, jadi 01 atau true false gitu. Speed dengan integer, weight dengan integer. Nah, kita harus kita harus mengisi ini gitu. Kalau cuma kita isinya ini, maka yang akan terprint itu suara motor. Kalau kita isinya ini, maka maka yang terprint itu brum brum atau suara mobil. Nah, kalau kita mengisinya yang ini, maka yang terprint itu adalah suara pesawat begitu. Nah, ini untuk kelas mesin yang bertipe yang menggunakan bensin gitu. Nah, non mesin ini maksudnya adalah electric machine yang menggunakan baterai atau ya pakai baterai gitu. Kurang lebih ini sama dengan yang mesin, cuman perbedaannya itu di situ saja. Yang di sininya memakai fuel atau bensin, nah di sininya dia memakai baterai. Dan ini motor maksudnya kalau di kendaraan yang elektrik begitu biasanya menggunakan mesin motor, ini namanya mesin motor gitu. Self ini privat tadi dengan 0, ini super init ini maksudnya yang tadi yang kita wariskan. Ini non mesin ini mesin ini warisan dari vehicle, bukan warisan dari mesin. Karena mesin ini berbeda, ini juga berbeda begitu, tapi tetap satu pohon atau satu bapak lah begitu maksudnya. Nah, ini sama semua. Ini ada cek baterai seperti tadi, ada return baterai, ada set targeternya, ada start motornya juga sama dengan self motor false berubah menjadi true. Nah, stop motornya itu yang tadinya true menjadi false. Nah, itu sama saja. Terus ada charge baterai. Nah, charge baterai ini sama seperti fill fuel. Nah, ini fill fuel. Sini lebih ini kan.
Nah, di sini juga seperti itu. Cuman di sini dia kurangnya 5, bukan 10. Lebih hemat gitu. Nah, in charge right now battery is on. Nah, ini sama, move forward dan backward dan turn right turn left-nya juga sama, cuman menggunakan atribut self battery. Nah, sedangkan yang tadinya itu dia menggunakan self fuel atau bensin gitu. Nah, multi metodenya juga pun sama, tapi di sini hanya 2, tidak 3 seperti yang tadi. Ini hanya 2, yaitu motor dengan mobil. Motor motor elektrik atau mobil listrik. Motor listrik atau mobil listrik gitu. Nah, multi method, dev sound, self. Nah, speednya integer, cc-nya integer, dan kilometernya itu float. Nah, yang akan ditampilkan itu ngeng-ngeng tapi lebih kecil karena ini motor elektrik gitu, motor listrik gitu, tidak besar suaranya. Nah, bahkan tidak bersuara mungkin. Nah, di sini untuk suara mobil, dev sound, self, speed dengan tipe integer, cc integer, kilometer float, dan weight integer. Nah, ini sama saja seperti yang di sini. Nih. Ini sama saja, cuman ini untuk kendaraan yang listrik seperti motor listrik atau mobil listrik. Nah, sedangkan yang tadi untuk motor yang pakai mesin, yang pakai bensin, dan ini mobil untuk yang pakai bensin juga. Nah, di sini ada juga untuk pesawat gitu. Nah, terus kita tapi ini sama juga yang di atasnya. Kita mewarisi file kelas vehicle dari file vehicle, sama juga di sini. Nah, ini pentingnya teman-teman, karena kalau tidak ada ini kita tidak bisa mewarisinya. Nah, multimetode juga kalau kita tidak mengimport multimetodenya itu, maka multimetode yang tadi itu tidak bisa dijalankan. Nah, baik, warisan-warisan dari non machine dan machine. Pertama itu adalah motor. Nah, motor ini maksudnya motorcycle gitu. From machine, import machine. Nah, kita hanya perlu mengimport kelas mesin, tidak usah kelas vehicle lagi, karena di mesin itu sudah semuanya sudah metode-metodenya dan atribut-atribut dari vehicle gitu. Nah, ini jadi kayak ini anaknya vehicle, nah ini cucunya gitu. Itu yang dinamakan inheritance dalam Python. From machine, import machine. Kelas motorcycle, ini nama kelasnya motorcycle atau motor. Nah, yang kita warisi itu adalah mesin, kelas mesin. Nah, terus ada atributnya. Nah, di sini hanya atribut karena metode-metodenya itu pun semua metode-metodenya itu sudah ada di dalam mesin gitu. Seperti check fuel, set fuel, start engine, stop engine, fill fuel, move forward, backward, turn right, dan turn left juga. Terus ada soundnya. Nah, semuanya ada di sini. Nah, jadi kita membuat kelas ini hanya untuk untuk membagi kelas-kelasnya. Misalnya ada motor, untuk motor ini untuk motor. Misalnya kita mau tambah lagi untuk mobil. Nah, bisa juga dengan mewarisi kelas mesin tersebut. Sini atributnya def init, self, name, color, brand, fuel type, dan fuel cap. Nah, fuel type dan fuel cap. Ini super initnya ini untuk mewarisi yang tadi di mesin ini. Dengan ini name, color, brand, fuel type, fuel cap, dan fuel cap. Nah, ini untuk kelas motor. Nah, kelas motor ini hanya isinya atribut saja, tidak ada metodenya karena metodenya sudah ada dari sini semua. Maka di sini tidak ada metode lagi. Nah, sama seperti motor atau motor listrik gitu. Nah, karena di sini tadi kita mengimport mesin. Sini kita mengimport mesin. Mana itu motor? Hampir hilang. Nah, di sini. Sini kita mengimport mesin, kelas mesin. Nah, di sini kita mengimport mesin listrik gitu dari non mesin ini. Ini mesin. Karena ini motor listrik, bukan motor yang pakai bensin atau motor biasa begitu. Nah, ini sama seperti ini juga, hanya terdapat atribut di dalamnya gitu, self, name, color, brand, dan battery capacity gitu. Nah, baik, kita akan membahas mainnya lagi. Nah, kita perlu mengimport ini ya, from motor, import motorcycle, from e-motor ini maksudnya ini, import e-motorcycle.
Nah, kelas motorcycle tadi. Untuk mengisi lewat sini. Nah, mengisi objeknya ini objek, terus kelas motorcycle, terus nah ini. Ada nama, pertama ada namanya itu adalah Aerox misalnya. Terus warnanya warna biru dengan tipe string. Terus brandnya pasti Yamaha kan. Terus ada fuel type-nya adalah Pertalite, terus fuel capacity-nya adalah 100 gitu. Nah, seperti ini. Nah, terus ada motor motorcycle. Objek motor ini motor listrik, terus kelasnya adalah motorcycle, terus namanya adalah Lupon, terus warnanya adalah warna putih, terus brandnya adalah BMW, terus battery capacity-nya adalah 100 gitu. Nah, ini kita membuat sebuah perulangan. Pertama, menu sama dengan 0 selama while menu tidak sama dengan 12, selama menu itu tidak sama dengan 12, maka dia akan berjalan terus. Seperti itu. Nah, ini print pertama adalah vehicle info, terus move forward, move backward, turn right, turn left, start engine atau motor, stop engine atau motor, check fuel atau battery, karena kita mempunyai dua vehicle begitu. Yang pertama motor yang pakai bensin dan kedua motor yang pakai baterai atau motor listrik begitu. Check fuel, ada check fuel atau check battery, set fuel atau set battery, terus fill the fuel dan atau charge the battery. Nah, ada check sound dan print. Ketika kita menginput 12, maka perulangan tersebut akan selesai begitu. Karena di sini selama menu itu tidak sama dengan 12 gitu. Nah, pertama kita menu integer input. Nah, kita ini membuat variabel input dengan harus ini ya inputnya integer begitu. Choose your choice gitu. Nah, kita bisa pilih jika menu itu sama dengan 1, maka A itu adalah input, ini variabel A, input dengan tipe integer. Ini 1 adalah motorcycle dan 2 adalah motorcycle atau motor listrik. Jika A sama dengan 1, maka print motor. Nah, ini print motor ini menggunakan ini def str tadi. Kita hanya perlu print seperti ini saja untuk menampilkan info gitu dengan menggunakan magic method, biasanya disebut ini def str gitu. Dengan print motor. Jika A itu sama dengan 2, maka print yang motor listrik. Nah, jika tidak keduanya, maka print only one atau 2 is available gitu. Jadi hanya 1 dan 2 yang bisa kita jalankan fungsinya, karena kita hanya mempunyai 2 kendaraan, yaitu motor yang menggunakan bensin dan motor yang menggunakan baterai atau motor listrik gitu. Nah, jika menu sama dengan 2, terus ini ada variabel A seperti tadi juga, kita menggunakan seperti tadi, satu adalah motor bensin, motor biasa, dan kedua adalah motor listrik gitu. Jika A sama dengan 1, maka motor move forward. Nah, ini menjalankan metode move forward. Move forward itu yang tadi seperti ini. Nah, begini, move forward gitu. Untuk memajukan kendaraan ke depan begitu. Jika A sama dengan 2, motor titik move forward. Ini metode di dalam mesin tadi, seperti yang sama di mesin tadi. Kurang lebih sama begitu. Motor move forward. Ini motor ini untuk motor yang pakai bensin, motor itu untuk pakai motor listrik begitu. Nah, else print only one or two is available. Nah, gitu. Jika menu sama dengan 3, menu itu 3 adalah move backward. Ya, ini kurang lebih sama ya. Move forward, move backward, turn right dan turn left gitu. Ini sama semua. Bisa kalian lihat di sini. Nah, terus kita langsung saja ke 6. Jika menu sama dengan 6, A adalah variabel A, input 1 atau 2. Jika A sama dengan 1, motor start engine. Nah, ini untuk start engine-nya. Yang tadinya false menjadi true gitu. Nah, kalau sudah true, maka yang outputnya itu hanya ini, engine has started gitu. Sama juga untuk motor, start motor gitu. Ini start engine, ini start motor.
sama. Ini untuk stop engine dan stop motornya juga. Terus ini untuk cek fuel. Nah, cek fuel ini setter getter tadi. Ini getter untuk mengecek nilai fuelnya ini berapa di sekarang begitu. Kayak getter tadi. Terus ini menu 9 tadi adalah set fuel. Nah, ini setter tadi. Nah, jika menu sama dengan 9, variabel A input pertama mau pakai motor yang pakai bensin atau motor listrik. Nah, jika A sama dengan 1, berarti ini memakai motor yang bensin. B, nah variabel B ini adalah variabel input yang harus integer juga. Set your fuel. Nah, set your fuel ini untuk settingnya berapa begitu. Misalnya kita input 20. Nah, motor set fuel sama dengan B. Ini cara memanggil setter. Ini cara menggunakan setter. Motor pertama adalah variabel motor, terus dot set fuel sama dengan B. Nah, dia tidak pakai seperti ini dalam kurung begini. Langsung sama dengan B. B ini adalah nilai ini tadi. Misalnya 20, maka yang tadinya 0 di sini menjadi 20 gitu. Gitu. Nah, sama juga untuk yang e-motor atau motor listrik, baterainya kita mau cus berapa? Misalnya 30. Nah, misalnya kita di sini B ini 30. Maka yang akan ditampilkan ketika kita mau mengambil kita mengambil get ini e-motor cek baterai, maka yang akan ditampilkan itu apa yang kita sudah isi gitu. Misalnya 30 begitu. Seperti itu. Kan menjadi B ini akan menjadi nilai dari yang 0 tadi menjadi B atau apapun yang kita isi begitu. Karena di sini B itu adalah input integer. Nah, misalnya kita isi 20 atau 30, maka itu maka nilai 30 itu akan menjadi nilai dari baterai atau bensin. Jika menu sama dengan 10, nah ini untuk mengisi bensin dan charge baterai. Nah, atau mengecas baterai. Nah, ini kurang lebih sama saja seperti yang tadi saya jelaskan. Ini fill fuel. Begini caranya. Jika cell fuel lebih kecil dari cell fuel cap, kurang 10, misalnya fuel capnya tadi 100 kan. Nah, berarti 90. Nah, jika fuelnya itu 90, karena tadi kita misalnya sudah setting 20, berarti masih kurang. Nah, berarti kita masih bisa mengisi bensin tersebut, mengisi bensin di motor tersebut gitu. Nah, makanya ditambahkan 10. Ketika sudah mencapai 90, masih bisa diisi karena di sini tidak hanya lambang kurang dari, tapi ada sama dengannya juga begitu. Nah, misalnya 90, nah masih bisa diisi begitu. Kecuali sudah melewati 90 tersebut gitu. Atau cell fuel cap kurang dengan 10, misalnya fuel capnya berapa begitu. Tadi perumpamannya adalah 100 gitu. 100 kurang 10 berarti 90. Baik. Kurang lebih untuk motor listriknya sama, charge battery hitungannya sama juga. Nah, jika menu sama dengan 11, A ini integer, A itu variabel, variabel input yang harus diisi dengan integer, ini sama juga seperti tadi. Jika A sama dengan 1, ya ini untuk motorcycle atau motor yang pakai bensin. L itu adalah variabel input juga yang harus terisi integer. Input your speed. Nah, ini untuk menjalankan multi method ini. Nah, untuk di menu ini saya hanya membuat menu untuk mengisi ini dev sound untuk motor. Karena kita hanya mempunyai kelas kita mempunyai kendaraan motor saja, motor dengan motor begitu, motor listrik. Maka saya hanya membuat satu ini. Nah, begitu. Penggunaannya multimeter itu seperti itu. Kita bisa memanggil salah satu begini tanpa harus membuat satu lagi begitu. Nama-namanya beda begitu. Padahal kita hanya ingin sound saja begitu. Nah, multimeter, dev sound, self, speed, cc dan kilometer. Ini LEQ ini adalah variabel untuk mengikuti apa yang harus kita isi di sini. Begitu. Ini ada speed, ada cc dan kilometer tentunya kan. Nah, ini ada speed, cc dan kilometer, dan ini harus integer dengan
float harus sama dengan ini ya. Aduh, tekan. Harus sama dengan yang harus kita isi di sini. Bisa kita multimeter ini untuk bisa memilih salah satu dari 3 fungsi ini. Tuh. Nah, ini untuk memanggil metodenya tadi, motor.sound, L, EQ. Nah, ini adalah speed, ini adalah cc-nya, dan ini adalah kilometernya. Maka akan yang ditampilkan itu adalah ngeng-ngeng gitu. Atau suara motor gitu. Nah, kurang lebih untuk motor listriknya itulah sama begitu. B, C, D. Ini juga variabel input yang ada input pertama adalah speed, cc, dan kilometer. Motor dot sound, B, C, dan D. Nah, ini seperti ini. Dan harus urutannya ya teman-teman, B, C, dan D. Karena misalnya tidak berurutan, misalnya kita mau isi D dulu. Nah, sedangkan di sini itu adalah float itu untuk yang terakhir gitu. Nah, itu akan terjadi sebuah error begitu, atau tidak akan terjalan fungsinya. Jadi harus input seperti ini, B, C, dan D gitu. Speednya apa, cc-nya apa, dan kilometernya apa gitu. Nah, else print only ini sama seperti tadi. Jika menu sama dengan 12, maka akan selesai perulangan ini karena sudah terpenuhi perintahnya atau alasannya begitu. Print, don't forget to use this system again gitu. Else, ini else untuk misalnya kita menginput selain dari nomor 1 sampai 12. Else print, please put the number that are available. Nah, jadi hanya bisa menginput nomor yang ada di sini. Yaitu dari 1 sampai 12 gitu. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.